Konsep BUMDes supaya bisa mandiri dan lestari itu apa, Mas? Jadi BUMDes itu lembaga unik sebenarnya. Dia itu harus bisa dipandang dari 3 perspektif. Yang pertama adalah perspektif ekonomi, karena dia itu namanya badan usaha, entitas bisnis. Perilakunya itu harus bisa dipahami dari kacamata bisnis. Gitu kan. Nah, basis kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pengelola BUMDes itu adalah entrepreneurship dalam perspektif ekonomi. Ukuran keberhasilan BUMDes ketika dipandang dari perspektif ekonomi adalah seberapa besar profitnya. Dia juga harus bisa dipandang dari perspektif sosial. Perspektif gitu kan? pelayanan publik, termasuk juga ukuran keberhasilannya itu bukan diukur semata-mata seberapa besar profitnya, tetapi juga benefitnya. Sehingga kalau di Panggung-Harjo, keberadaan BUMDes itu sekaligus digunakan untuk menjadi bagian dari instrumen jaring pengaman sosial untuk memberikan sumber penghidupan yang layak kepada sebagian warga desa yang mengalami kerentanan. Lansia, muda putus sekolah, perempuan kepala keluarga, dan lain sebagainya itu. Sehingga mayoritas tenaga kerja yang kita libatkan itu adalah orang-orang yang berasal dari kelompok-kelompok. Ketiga adalah dia perspektif politik. Jadi karena apa yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa itu sejatinya dia itu menjalankan sebagian kewenangannya negara, sebagian kewenangannya pemerintah desa. Yang oleh karenanya dia itu merupakan entitas negara, perilakunya juga harus bisa dilihat dari kacamata perspektif negara tadi. Sehingga kemudian BUMDes itu juga harus menjadi alat politik bagi pemerintah desa untuk setidaknya 2 hal. Yang pertama adalah menjadikan sebagai alat politik untuk mendidik warga desa. Jadi kadang-kadang warga desa ya perlu dididik terkait dengan finansial literasi, terkait dengan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab dan lain sebagainya. Yang kedua, dia juga harus menjadi alat politik bagi pemerintah desa untuk menjadikan desa itu sebagai arena demokratisasi ekonomi lokal, di mana warga desa punya kesempatan langsung untuk memanfaatkan sumber daya ekonomi yang ada di desa. Sehingga kemudian itu menjadi pintu masuk, sebenarnya pintu masuk warga desa itu berkuasa atas sumber daya ekonomi yang ada di lingkungan mereka. Gitu. Nah, 2 perspektif awal, ekonomi sama sosial. itu juga dimiliki oleh kelembagaan ekonomi desa yang lain, misalnya koperasi. Tetapi yang perspektif ketiga itu menjadi pembeda antara BUMDes dengan entitas atau kelembagaan ekonomi yang lain. Sehingga dia unik. Gitu. Dia hybrid gitu, sebagai kooperatif, cooperation dan korporasi. Kita punya 5 unit usaha. Apa 5 unit usaha itu, Mas? Jasa pengelolaan sampah. Jasa pengelolaan sampah. Yang kedua Kampung Mataraman ini. Ini ya, Kampung Mataraman. Ini kan pelataran depan itu. Oh iya, saya sempat terus PT Sinergi Panggung Lestari. Nah, apa itu? Itu bergerak di produksi minyak tamanu oil. Itu satu komoditas internasional yang secara luas digunakan untuk bahan baku kosmetika. Minyak nyamplung. Gitu, minyak nyamplung, tapi kita tidak punya nyamplungnya, sehingga itu hanya manufacturing. Dan itu menjadi contoh bagaimana kita memanfaatkan bentang hidup dari warga desa. Yang kelima itu pasar desa, Pasar desa. Dari 5 unit bisnis yang dikelola oleh BUMDes selama masa pandemi ini yang tidak pernah tutup hanya pengelolaan sampah. Kampung Mataram 4 bulan off. Tapi kalau kupas ya, meskipun puncak pandemi di awal-awal pandemi ya tetap saja beroperasi, karena memang tidak bisa ditunda, malah tambah gitu kan, ada tambah sampah medis rumah tangga dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa dia itu menjadi salah satu unit usaha yang tidak ada matinya. Tahun 2019 kita pernah mendapatkan penghargaan di tingkat internasional, yaitu di ASEAN, sebagai sebuah lembaga yang dia concernnya terhadap lingkungan. Nah, itu satu-satunya badan usaha milik desa yang mendapatkan penghargaan tingkat internasional di tingkat ASEAN. Kemudian tahun 2019 juga itu BUMDes dijadikan sebagai BUMDes terbaik nasional.